Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Aldiansyah dari kelas 10-7 SMA 3 Tangsel. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena biosfer. Yang pertama itu ada pengertian, ada karakteristik, ada faktor, dan juga fungsi. Yang pertama adalah pengertian. Biosfer adalah lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Lapisan ini berupa daratan, perairan, dan juga udara yang memungkinkan adanya kehidupan dan proses biotik berlangsung. Biosfer menjadi tempat sistem ekologis global yang menyatukan semua makhluk hidup, termasuk hubungan interaksi yang meliputi unsur litosfer, hidrosfer, antroposfer, dan atmosfer bumi. Keempat lapisan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Padang rumput merupakan habitat bagi banyak fauna, seperti binatang herbivora. Pada area padang rumput, makhluk hidup lebih mudah mendapatkan makanannya berupa rumput-rumputan. Selain binatang herbivora, di area padang rumput juga terdapat populasi hewan karnivora seperti singa, harimau, dan lain-lain yang akan memangsa hewan herbivora tersebut sebagai suatu rantai makanan. Selanjutnya gurun. Gurun digambarkan berupa suatu wilayah dengan suhu yang sangat panas dengan kandungan air yang sedikit. Di daerah gurun, perubahan suhu akan sangat terasa. Misalnya pada siang hari suhu udara bisa mencapai 50 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari suhu gurun dapat mencapai 0 derajat Celcius. Ekstrimnya suhu gurun membuat area ini hanya ditempati oleh beberapa jenis fauna tertentu seperti ular gurun dan unta. Selanjutnya ada hutan tropis. Daerah tropis adalah tempat yang sangat cocok dan bersahabat. Pada daerah tropis, curah hujan yang dimiliki sangat tinggi dan sinar matahari juga bersinar sepanjang tahun. Contoh fauna tropis misalnya orangutan, rusa, tapir, harimau, badak, dan lain-lain. Hutan hujan terdapat di daerah tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Hutan hujan memiliki curah hujan yang tinggi dengan sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun. Pohon yang tumbuh di hutan ini memiliki daun yang lebat dan tumbuh mencapai 20 hingga 40 meter. Selanjutnya adalah hutan gugur. Hutan gugur banyak menjadi habitat pohon yang tinggi, kokoh, dan memiliki daun yang lebar. Hutan ini berada di daerah yang sedikit lebih kering, namun tetap memiliki kandungan air yang cukup banyak, meskipun tidak sebanyak hutan hujan tropis. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi biosfer. Yang pertama ada faktor abiotik. Faktor abiotik mencakup 4 hal, yaitu iklim, topografi, tanah, dan juga air. Yang pertama, iklim. Faktor yang mempengaruhi iklim adalah suhu, curah hujan, dan juga cahaya matahari. Suhu mempengaruhi metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi organisme. Curah hujan menentukan ketersediaan air yang esensial bagi kehidupan. Cahaya matahari penting untuk melakukan fotosintesis tumbuhan. Yang kedua, ada topografi. Topografi yang pertama ada ketinggian. Ketinggian berpengaruh pada suhu dan tekanan udara. Yang kedua ada kemiringan lahan. Kemiringan lahan mempengaruhi erosi tanah dan distribusi air. Yang ketiga ada tanah. Faktor yang mempengaruhi tanah. Yang pertama ada kesuburan. Kesuburan menentukan jenis vegetasi yang dapat tumbuh. Yang kedua ada struktur dan tekstur. Mempengaruhi kemampuan tanah menyimpan air dan nutrisi. Yang keempat ada air. Ketersediaan esensial bagi semua bentuk kehidupan. Yang kedua ada kualitas kandungan mineral dan kebersihan air mempengaruhi organisme air. Selanjutnya saya akan memberikan fungsi dari biosfer. Yang pertama produksi oksigen, yang kedua regulasi iklim, yang ketiga daur ulang nutrisi, yang keempat habitat dan keanekaragaman hayati, dan yang kelima siklus air. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.